terima kasih waktunya Bu Lutfi ya. Eh, yang disampaikan Mbak Eka dan Bu Susanti sudah sangat lengkap sekali. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja pengalaman kami dari YSKK dalam eh, penguatan teman-teman kelompok perempuan, terutama di tingkat grassroots ya. Itu dalam proses penguatan kapasitas ekonomi produktif mereka. Memang kebanyakan yang kita lakukan adalah pendampingan-pendampingan secara offline, tetapi eh, untuk memperkuat pendampingan offline itu karena sekarang juga tuntutan digitalisasi sehingga perlu penguatan-penguatan secara online juga. Eh, Teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, jadi pertama kali ketika diskusi gitu secara online memang dikunci. Apakah kemudian ini bisa memancing peserta untuk berpikir, berefleksi, kemudian menjadi tertarik ya, meningkat ketertarikannya terhadap apa yang nantinya akan disampaikan oleh tim fasilitator atau narasumber itu. Nah, kalau kami biasanya memancingnya itu judulnya itu selalu pertanyaan. Pertanyaan yang kita sesuaikan dengan konteks yang kira-kira itu relevan dengan apa yang kemudian dihadapi oleh peserta saat ini gitu. Dan ini biasanya kita mengacu pada TOR atau KAK yang kemudian diproduksi oleh tim. Jadi ketika membaca biasanya kan teman-teman peserta itu kemudian akan merefleksikan posisi dirinya, kemudian mencoba kemudian eh, apa ya membuka kembali kemudian visi misinya, cita-citanya itu ketika mereka kemudian akan lulus dari perguruan kemudian memasuki dunia kerja ataupun merintis wirausaha yang kemudian mereka lakukan. Nah, untuk yang kedua, biasanya kami menyampaikan bina swasana, baik itu dalam pelatihan offline maupun online, kita menyebutnya bina swasana. Jadi, bina swasana ini fungsinya untuk menyamakan persepsi antara tim fasilitator, tim panitia dengan peserta gitu, sehingga hati, pikiran, dan raga mereka itu benar-benar jadi satu gitu dalam forum ini gitu, sehingga kita menyebutnya bina swasana karena eh, apalagi pelatihan online gitu ya, kita kan tidak tahu ya pikiran yang saat ini dihadapi oleh teman-teman peserta atau bahkan kita sendiri sebagai tim fasilitator, kemudian kendala-kendala yang saat ini dihadapi oleh mereka, mungkin sinyal tidak stabil dan lain sebagainya. Maka perlu bina suasana yang kemudian eh, paling tidak memagari konsep berpikir, kemudian eh, ketika nanti berdiskusi dan lain sebagainya untuk eh, menjadikan pelatihan itu lebih efektif dan efisien. Nah, kalau pengenalan-pengenalan itu bisa dilakukan kalau kami biasa mengenalkan tim fasilitator, kemudian lembaga gitu, kemudian menyampaikan program-program yang selama ini sudah kita lakukan, sesuaikan program-program itu dengan isu yang saat ini sedang dilakukan. Jadi kalau saat ini terkait dengan kesetaraan berbasis gender gitu, maka kita akan menyampaikan program-program yang memang itu sudah kita lakukan sebagai sebuah pengalaman itu untuk memberikan gambaran kepada peserta bahwa ini adalah ada beberapa praktek baik yang sudah kita lakukan dan berhasil gitu. Nah, itu kemudian bisa menjadi gambaran bagi peserta bahwa oh ya, ke depannya berarti saya memungkinkan juga untuk kemudian apa ya mencoba merintis wirausaha gitu dan mendasarinya dengan basis-basis gender yang tepat itu. Eh, Terus pengantar bahasan ini juga menjadi penting Bapak Ibu sekalian kalau usulan kami dalam apa ya sesuai dengan TOR yang kemarin diajukan itu paling tidak ada tiga hal yang kemudian harus ditekankan ya kemudian pada teman-teman peserta itu. Yang pertama terkait dengan tantangan dunia kerja itu dalam perspektif gender itu seperti apa gitu. Jadi mereka bisa memahami entah mereka sebagai perempuan, entah mereka sebagai laki-laki itu bisa memahami dan memposisikan dirinya terhadap tantangan-tantangan dunia kerja dalam perspektif gender itu. Terus yang kedua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender di dunia kerja itu seperti apa gitu.
Nah, ini yang perlu dipahami juga sehingga mereka bisa punya gambaran, oh ternyata saat ini posisinya masih banyak ketidakadilan gender nih di dunia kerja gitu. Sehingga ketika mereka masuk ke dunia kerja itu mereka sudah punya apa ya dalam tanda kutip rencana-rencana yang akan dilakukan, posisi-posisi yang akan didampingi, peran-peran yang akan mereka lakukan. Mereka tidak akan semakin mengambil runyam terhadap ketidakadilan gender itu, tetapi bisa menjadi solusi gitu ke dimanapun mereka berada sebagai apapun mereka. Kemudian yang ketiga, memahamkan terhadap peserta tentang pentingnya ekosistem inklusif yang mendukung produktivitas kerja gitu. Jadi ketika sebuah ekosistem kerja itu kemudian inklusif, kemudian tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya saling mendukung meskipun eh, berlatar belakang yang beragam dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya akan memicu produktivitas kerja yang akan berdampak kepada eh, hasil kerja yang positif itu. Nah, yang perlu ditekankan juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman, itu pendekatan yang biasa kita gunakan itu tidak hanya pendidikan orang dewasa, tetapi kami selalu berupaya memadukannya dengan apresiatif inquiry. Jadi kita memposisikan peserta ini pasti punya praktek baik yang kemudian sudah mereka alami selama kehidupannya selama ini. Kemudian kita sendiri dari masing-masing kita itu juga sudah punya praktek pengalaman yang kemudian nantinya bisa kita share gitu. Jadi fokus kita adalah di praktek baiknya gitu. Sehingga melalui praktek baik itu nantinya bisa memberikan dampak positif, memberikan energi positif, memberikan kontribusi positif kepada peserta yang lain ataupun kepada dunia kerja di mana mereka nanti akan terlibat secara langsung gitu. Nah, setelah pengenalan itu, pengenalan bina swasana itu, biasanya kita mulai dengan brainstorming. Brainstorming ini sebenarnya untuk penguatan konsep juga gitu, menggali apa yang sudah mereka pahami saat ini, bukan untuk menyalahkan ya, karena kita kan tidak tahu ya posisi pemahaman mereka saat ini seperti apa gitu ya. Kalaupun kita belum melakukan TNA, Training Need Assessment sebelumnya gitu, tapi brainstorming ini penting sekali untuk memposisikan bagaimana sih sebenarnya pemahaman teman-teman peserta ini, sehingga kita bisa melakukan penguatan-penguatan konsep terhadap pemahaman yang saat ini mereka pahami seperti itu. Ini bisa diawali misalkan dengan kemudian memancing mereka untuk berpikir, oh ini loh realitasnya, misalkan data seperti ini, oh ternyata total perempuan itu sangat banyak sekali dan anak itu. Kira-kira ini akan menjadi permasalahan atau sebuah potensi bagi bangsa kita ke depannya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa mengetahui dari input-input yang kemudian mereka sampaikan, eh, brainstorming yang mereka berikan dalam forum itu kita bisa mengetahui sebenarnya tingkat pemahaman mereka seperti apa gitu. Atau bisa juga eh, kita menyampaikan eh, kalau kami biasanya dalam diskusi terkait dengan gender, kita mengawalinya dengan membangun persepsi terkait dengan perbedaan antara jenis kelamin dan gender gitu. Karena bagi jamak orang itu, mungkin bagi kita, bagi teman-teman aktivis itu, kita sangat bisa membedakan ya, nah, apa itu jenis kelamin, apa itu gender gitu. Tetapi bagi jamak orang, ternyata masih banyak pula yang kemudian tidak bisa membedakan itu gitu. Sehingga ketika ditanya gender ya mereka ngomongnya laki-laki dan perempuan gitu. Bisa menjadi salah satu mem- eh, dan memperkuat konsep pemahaman itu, konsep yang mereka miliki, yang kita frekuensi dan sama terkait dengan gender ini gitu. Setelah itu kita bisa menyampaikan ya kondisi-kondisi atau pengertian-pengertian atau materi-materi untuk kemudian menyimpulkan itu sambil menyampaikan slide-slide yang memperkuat dari kesimpulan-kesimpulan itu sehingga eh, eh, merefleksikan dirinya tanpa kita menyalahkan, mereka bisa berefleksi, oh
ternyata selama ini pemahaman saya terkait dengan gender, terkait dengan jenis kelamin itu salah ya gitu. Maka itu yang kemudian secara apa ya reflektif mereka temukan sendiri dan mereka akhirnya menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Nah ini untuk membuka pemikiran awal brainstorming itu fungsinya seperti itu. Nah, untuk kemudian setelah brainstorming itu kita lakukan, kita bisa menyampaikan data-data, bisa mengambil data-data dari kompeten gitu, misalkan dari BPS, eh, apa ya, kesimpulan-kesimpulan yang kita temukan itu, misalkan saat ini ternyata tenaga kerja formal itu banyak laki-laki dibandingkan perempuan gitu. Kemudian data-data lainnya, misalkan 24% perempuan berada di posisi manajerial itu. Pada prinsipnya semakin data itu update, semakin data itu mendalam, itu akan lebih memancing teman-teman untuk kemudian mereka itu bisa menangkap realitas di sekitar mereka gitu. Nah, apalagi kalau disesuaikan dengan lokal ya, misalkan tadi disampaikan oleh Mbak Eka, teman dari Papua ya kita bisa mengambil contoh di lokal Papua seperti apa, teman-teman dari Kalimantan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Itu bisa menjadi pemantik dan bahan diskusi yang menarik. Eh, Kemudian yang bisa dilakukan juga tadi disampaikan oleh Mbak Eka juga diskusi dan studi kasus melalui breakout room. Kenapa diskusi dan studi kasus ini menjadi sebuah sesuatu yang penting teman-teman semua, Bapak Ibu semua karena ini sebenarnya bisa digunakan untuk kemudian apa ya menggali tingkat partisipasi mereka gitu, mendorong tingkat partisipasi mereka gitu secara aktif di dalam breakout room itu. Makanya ketika kemudian dibagi dalam breakout room itu usahakan memang harus ada pendamping ya gitu, tim pendamping dari di masing-masing breakout room itu, sehingga kita bisa mengetahui dinamika diskusinya seperti apa, kemudian yang terbangun di situ seperti apa, tema-tema yang diskusi yang kemudian diangkat di situ seperti apa gitu. Sambil kita kemudian mencatat temuan-temuan di sana sehingga nantinya kita bisa sampaikan itu, memberikan masukan-masukan di dalam diskusi pleno yang di room yang utama gitu. Ini untuk bahan-bahan penguat ketika kemudian hasil diskusi itu sudah muncul dan kemudian kita plenokan, kita kemudian menyimpulkannya sambil menyampaikan fakta-fakta di lapangan yang kemudian bisa memperkuat hasil diskusi itu. Nah, kemudian proses penguatannya lagi itu bisa salah satunya kemudian ketidak gender itu muncul di memang ini terbangun dari yang sebenarnya eh, ke- sangat mendarah daging perempuan itu ya di rumah lain sebagainya itu di dunia kerja ya itu kita sampaikan untuk kemudian memperkuat konsep berpikir teman-teman gitu. Terus yang kedua ini juga masih muncul ya anggapan-anggapan bahwa perempuan itu lemah dan kurang produktif. Nah, hal seperti ini juga harus kita munculkan untuk memancing konsep berpikir teman-teman itu sehingga mereka bisa di lapangan itu ya. Karena kalau di sisi seorang pengusaha gitu ya, ketika kita banding-banding pola pikir pengusaha, orang ini menikah punya anak maka dia hamil dan lain sebagainya gitu. Sehingga seperti ini yang kemudian bisa teman-teman untuk berefleksi kira-kira sih oh gitu. Kemudian apa sih sebenarnya yang kemudian bisa hal itu. Kemudian
masih ada pembagian-pembagian di dunia kerja itu terkait dengan profesi yang feminim, pekerjaan perempuan. Oh, ini pekerjaan laki-laki, ini cocoknya untuk perempuan dan lain sebagainya itu. Ini bisa kita perkuat sebenarnya dengan apa ya? Profesi-profesi yang di situ memang ada laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu punya peran yang sama, punya peluang yang gitu. Tetapi yang saat ini kita semua ini yang menjadi PR kita ya. Eh, Kebetulan kami cukup intens mendampingi kebanyakan usaha mikro kecil itu yang mengelola perempuan. Kita tidak tahu mengapa ya, tetapi kebanyakan di situ gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah potensi menurut kami. Bagaimana kemudian kita mengoptimalkan itu sehingga mereka tidak hanya selamanya menjadi usaha mikro, tidak selamanya menjadi usaha kecil, tetapi mereka bisa meningkat gitu. Jadi pola pikir mereka itu harus kita bangun bahwa mereka ini adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha gitu. Jadi bukan hanya pelaku usaha yang kecil, gitu. Tapi mereka adalah pengusaha. Mereka benar-benar bertanggung jawab untuk membesarkan usahanya itu sendiri gitu. Terus untuk memperkuat apresiatif inquiry-nya, praktek baik ini yang kemudian bisa kita sampaikan juga terkait dengan dunia kerja yang inklusif itu, misalkan hal-hal seperti ini, kenapa kemudian kesetaraan gender itu perlu kita aplikasikan. Jadi ketika pengaplikasian kesetaraan gender itu ternyata mendukung produktivitas gitu, dan ini didukung dengan riset-riset yang dilakukan perusahaan-perusahaan gitu. Fleksibilitas kerja juga mendukung gitu. Apalagi saat ini kan sangat mungkin sekali remote working itu dilakukan gitu. Jadi bukan hanya WFO atau WFH tetapi WFA, work from anywhere gitu. Jadi di mana saja kita sebenarnya bisa bekerja gitu. Yang penting sebenarnya SOP, kemudian target-target job desk yang disampaikan itu jelas gitu kesepakatannya seperti apa gitu. Produktivitas kerja juga meningkat ketika terus ini kemampuan inovasi ternyata juga terdorong juga ketika kemudian inklusivitas dalam dunia kerja itu terbangun dan hal-hal ini berdasarkan hasil-hasil riset yang menurut saya itu bisa memperkuat dinamika berpikir ya apalagi pesertanya itu teman-teman mahasiswa gitu saya yakin mereka akan sangat tertarik ketika kemudian data-data seperti ini eh, disampaikan. Nah, yang terakhir teman-teman, menurut saya ada satu ini ya, ada satu space yang sebenarnya kita bisa masuk ya dalam diskusi terkait dengan kewirausahaan dan gender ini. Bagaimana kemudian teman-teman itu mulai memperhatikan usaha-usaha ekonomi produktif di terutama yang dilakukan oleh perempuan di sekitar mereka gitu ya. Jadi ini bisa menjadi penugasan mandiri atau penugasan kelompok pasca kegiatan online itu dilakukan gitu. Jadi bisa diberi waktu misalkan setelah kegiatan hari pertama selesai, sebelum hari kedua itu mereka sudah melakukan proses pengamatan observasi di sekitar mereka gitu. Nah dari situ kemudian mereka bisa menggali ya kira-kira apa saja sih usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan, kemudian eh, produk-produk apa saja yang dihasilkan, kendala-kendala yang dihadapi itu apa saja, itu mereka sebenarnya bisa kemudian menggali hal-hal itu dan bisa kalau nanti kemudian teman-teman diminta untuk kemudian merumuskan PMC misalkan ini bisa menjadi salah satu bahan juga untuk apa ya mereka mengembangkan sebuah usaha yang kemudian dikoneksikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan itu kemudian di mana mereka bisa berperan gitu untuk meningkatkan di situ dan mereka mendapatkan eh, apa ya insentif lah atau pendapatan dari proses penguatan yang dilakukan itu gitu. Jadi kalau hasil-hasil misalkan ini beberapa produk dampingan kami gitu ya, itu sebenarnya secara produk itu kualitasnya cukup bagus gitu. Tapi kendala yang utama mereka hadapi, teman-teman hadapi itu memang di pangsa pasar gitu. Produk-produk ini sudah sampai legalitas ya, halal sudah dapat, PERT dapat, eh, kemudian izin-izin yang lainnya, dukungan dari desa itu dapat gitu. Tetapi pasarnya itu masih sangat terbatas sekali gitu, karena kebetulan
ini hasil dari program PPEP, peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, kerjasama dengan di Jateng. Itu kita menyasar daerah-daerah merah gitu, daerah-daerah yang memang secara akses, secara apa ya, infrastruktur itu sangat terbatas sekali gitu. Makanya ketika bicara pasar itu kemudian mereka menjadi agak terhambat gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu diskusi gitu, karena beberapa waktu yang lalu eh, kami mencoba melingkan kelompok-kelompok yang kita bina ini, yang kita dampingi ini dengan teman-teman startup. Salah satunya itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu ada yang namanya Lokatani ya. Lokatani ini mereka itu salah satu startup yang kemudian mengembangkan sayuran hidroponik tetapi dengan metode IoT gitu. Nah, karena teman-teman dampingan itu ada yang kemudian mengembangkan keripik sayur dan lain sebagainya yang bahan baku sayurnya itu luar biasa, maka kita mencoba melingkan mereka gitu. Nah, saat ini upaya untuk kemudian membangun penguatan usaha itu sedang dilakukan oleh teman-teman ini ya, teman-teman startup itu yang mereka secara kapasitas itu punya gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan secara pasar mereka juga punya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bersama teman-teman bagaimana kemudian mungkin kalau diskusi dengan teman-teman di daerah timur, di Papua dan lain sebagainya itu kita bisa mengambil peran-peran misalkan penguatan di tingkat lokal, di tingkat desa itu juga menjadi salah satu potensi yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Karena saat ini kan otonomi desa itu, sumber daya yang ada di desa itu kan luar biasa. Adanya BUMDes, kemudian harus ada alokasi dana desa untuk mendukung BUMDes gitu. Harus ada alokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan gitu, ekonomi produktif perempuan dan lain sebagainya gitu. Tetapi gimana caranya itu eh, desa itu masih kebingungan. Banyak pemerintah desa itu yang masih kebingungan. Maka ini bisa menjadi salah satu, menurut kami bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi teman-teman gitu, sehingga nantinya teman-teman ketika kemudian merintis usaha itu tidak hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, tapi juga bisa memberikan kemanfaatan positif kepada usaha-usaha mikro kecil yang sudah dilakukan oleh teman-teman perempuan gitu di tingkat lokal. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan usulan-usulan kami. Monggo nanti kita perdalam di diskusinya. Terima kasih.